Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Mas Fitrah ME selaku dosen pembimbing, juga yang saya hormati Mas Doni ME Kediri, Mas Kediri, kami Kediri. Oh, rumahnya ya, saya hormati. Juga yang saya hormati Ketua Panitia, tidak lupa yang saya hormati Ketua Lembaga Desa dan Ketua BPD, juga perangkat desa seluruhnya. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa serta seluruh undangan pemuda yang pada kesempatan pagi hari ini akan mengikuti kegiatan yaitu seminar ekonomi kreatif, atau lebih singkatnya kalau saya baca judulnya tadi adalah hilirisasi teknologi ke desa di bidang marketing. Sehingga semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi siang hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Balai Desa Selur Sili dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada alasan ataupun itu semua tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo disyukuri kanthi wasilah alhamdulillah bertambahnya dengan banyak. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan di Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu, Mbak, adik sekalian yang kami hormati, atas nama Perintah Desa Selur, warga masyarakat Desa Selur, saya mengucapkan selamat datang di Desa Selur secara resmi. Semoga kehadiran panjenengan ini adalah salah satu bangun silaturahim yang akhirnya akan membawa dampak terhadap pembangunan atau progres-progres yang ada di Desa Selur untuk seluruh lebih baik lagi. Terus selanjutnya kami juga berterima kasih atas apresiasi oleh Mas Fitro tadi yang bahwasanya secara fondasi founder kita bangun itu bisa mendapatkan apresiasi dari Mas Fitro. Sebetulnya kami juga menyadari bahwasanya ini adalah masih fondasi yang kita bangun. Jadi ada beberapa roadmap. Memang kami dari Pemerintah Desa Selur mempunyai target. Roadmap kita itu di tahun 2024 itu nanti adalah kami berharap Selur itu menjadi mempunyai fondasi dasar untuk menuju desa mandiri. Artinya memang dari awal saya diamanah jadi kepala desa itu saya sudah merencanakan semacam kayak blueprint, sehingga setiap tahunnya itu saya punya target kerja. Kaulah mungkin ada yang di slide-nya itu mungkin wah ini sebagai euforia di awal menjabat, tapi itu saja itu adalah hal yang salah, karena memang dalam proses membangun itu saya mempunyai target minimal 1 tahun roadmap ini capaian saya seperti ini, minimal fondasi itu sudah ada. Kemudian untuk roadmap kedua itu kayak apa itu sudah saya skenariokan, sehingga harapan kami saya masa 1 periode kepala desa itu kan 6 tahun. Itu dalam 6 tahun itu minimal fondasi dasar untuk desa mandiri itu harus terwujud, walaupun rintangannya sangat luar biasa. Artinya mungkin kendala-kendala itu baik dari sisi pendanaan yang sangat terbatas, tapi minimal kita juga sudah menyediakan semacam kayak garis-garis besarnya. Jadi kita wujudkan dalam tetap blueprint, sehingga harapan kami nanti pertama kalaulah itu blueprint itu sudah berjalan 60%, itu nanti kita bisa merencanakan semua program itu adalah terintegrasi dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, saling berkait. Sehingga harapan kami dari satu sisi di saat DED itu sudah jadi, kita juga akan meminimalisir terkait dengan potensi pelanggaran hukum yang dimaksud adalah suatu misal anggaran itu besar
Namun di tahun pertama itu baru kita bisa mendanai sebagian. Nah itu kita memang dalam rangka untuk mendesain blueprint itu adalah kita memang biar apabila terjadi penganggaran multi-year itu tidak terjadi kesalahan hukum karena kita desainnya sudah jelas sudah ada. Itu jadi gambaran seperti itu. Dan saya juga berterima kasih kepada IAIN yang dulu juga tahun kemarin itu juga waktu COVID kalau tidak salah itu juga ada Mas Santoso yang sekarang sudah wisuda itu termasuk prasasti yang mungkin itu bisa dilihat oleh seluruh warga masyarakat di Saselo. Itu adalah membuat lampu yang di atas itu yang logo gerbang mas itu dipasang adalah karya dari teman-teman ya tepuk tangan untuk ya. Jadi kita bersinergi dengan perguruan tinggi itu adalah mutlak sebagai dasar kami dalam rangka untuk membangun sebuah desa. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa itu tanpa didukung oleh perguruan tinggi impossible semua itu bisa berjalan. Kehadiran mahasiswa di desa itu ada dalam rangka untuk melengkapi dari apa yang kita programkan. Salah satu contohnya adalah pada kesempatan hari ini kita didatangi ada dua kelompok 70 dan 71 yang mana mereka mempunyai tugas masing-masing, dan 70 ini adalah tugasnya untuk digital, sehingga itu kami sangat kami sudah punya kami punya dasarnya. Jadi kami juga di pemerintah desa Selo ini merekrut para pemuda warga masyarakat desa Selo yang masih kuliah di berbagai perguruan tinggi. Itu pernah saya panggil semuanya. Saya minta itu konsepnya di mana mahasiswa itu berada. Contoh satu misal kuliah di Surabaya atau di Malang, mungkin ada yang bisa di ATM-kan, jadi amati dulu dimodifikasi di Sasilo apa kan itu. Sehingga kebutuhan apa yang dibutuhkan, kita bicara anggaran itu kita yang pasti. Kita itu mempunyai anggaran dari dana desa itu yang pasti setiap tahun ada, sehingga dari situ kita bersama BPD juga merencanakan untuk anggaran, walaupun yang pasti kadang-kadang kebutuhan pengajuan sama keadaan anggaran itu tidak mencukupi, tapi itu bukan jadi kendala. Minimal kita berbagi lah, sehingga desa Selo ini juga sudah ada anak-anak yang pemuda yang sudah memegang website desa, termasuk juga kita lengkapi fasilitas kemarin, termasuk kami juga kepada adik-adik mahasiswa kemarin apabila memang membutuhkan kayak drone, kayak komputer untuk suatu misal editing video, kami silakan, ruangannya di IT itu ada. Jadi yang kamu website. Jadi insya Allah komputernya pun yos tutup skor 7 lumayan. Ibu ngedit itu agak begitu ngantuk. Kalau ngedit itu sehingga laptop biasanya rokok internet bungkus, videonya lo sampai. Nah itu fasilitas pemuda, termasuk yang jadi pilot drone-nya itu adalah masih baru masuk semester 1 ini. Dari mulai kelas 2 itu sudah saya rekrut karena potensi desa ada. Karena apa yang pasti di mana tempat namanya peran serta pemuda itu sangat dibutuhkan. Apalagi era sekarang ini adalah digitalisasi seperti yang disampaikan oleh Mas Witro tadi. Sehingga kami dari pemerintah desa itu benar-benar merekrut pemuda, walaupun pemuda itu masih di bangku kuliah. Karena ya alhamdulillah termasuk dari adik-adik anak desa Selo kemarin yang masih kuliah, kemudian kita berikan semacam kayak tanggung jawab untuk memegang IT itu sangat mudah untuk mengerjakan. Artinya bukan sangat mudah, tapi terbantu dalam rangka untuk melakukan skripsi yang dilakukannya. Lah umpamanya sampai di balik dosen biasanya kan rada beling, terlalu nyaman, boleh duit di jobo kan gitu aja. Sehingga waya suan pak dosennya buruk kan gitu. Tapi setidaknya saya pun juga baca bahwasanya memang knowledge yang ada di kampus sama di masyarakat itu dipadukan, itu akan lebih mempermudah membuat makalah skripsi seperti itu. Mungkin saya rasa seperti itu, sehingga kami akan rekan-rekan
kelompok 70 ini betul-betul juga harus memberikan pembelajaran kepada warga kami yang sampai undang, nanti betul-betul memang bisa menjadi pelaku dari digitalisasi tadi. Termasuk perlu kami sampaikan, Mas dosen membimbing bahwasanya kami kemarin di awal-awal kita koordinasi, kami memberikan beberapa opsi. Jadi termasuk cara bahasa sombong itu kan, ini jalur isi rada enteng dengan kan apa kan gitu. Kalau yang berat kita sedang melakukan pekerjaan itu adalah dalam rangka untuk mensinkronisasi program pemberdayaan kambing yang sejak tahun 2021 kita menggelontorkan anggaran itu kurang lebih 700 juta. Itu adalah untuk ternak kambing, yang mana program itu kita ambilkan dari pos untuk pemulihan ekonomi nasional pasca Covid. Kemudian pengalaman dari Kecamatan Pudak yang mana bahwasanya di sana itu pada saat ini adalah terkenal dengan populasi sapi perah yang sangat luar biasa. Tapi di satu sisi minusnya itu adalah dari dampak kotoran hewan yang disebabkan oleh ternak yang banyak itu adalah pencemaran lingkungan. Dengan sistem ternak yang kita kembangkan di Saselur, sejak awal pula kami pemerintah desa Saselur mengambil inisiasi, kita membuat semacam kayak rumah produksi untuk mengolah pupuk itu menjadi pupuk organik. Dan itu kita sediakan lahan itu kurang lebih 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar. Itu di situ kita bangun pada kesempatan tahun 2022. Ini kita buat rumah produksi pembuatan pupuk organik bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Malang. Itu nanti adalah kita minta ilmunya ke sini ya. Kemudian bahan baku dari kelompok ternak yang ada 46 RT itu, monggo, karena itu kita bahan bakunya dari situ, kita olah di situ. Di kawasan itu nanti kita sedang mendesain, itu nanti kawasan terintegrasi. Jadi di situ selain kita membuat produksi pupuk organik sendiri dengan kualitas yang istilahnya mendapatkan lisensi dari laboratoriumnya salah satu perguruan tinggi, itu nanti juga dalam rangka di saat pupuk itu nanti sudah produksi itu nanti minimal itu nanti akan menjadi bahan baku dari warga masyarakat desa Selur. Kalaulah itu nanti bisa berkembang sampai di luar desa Selur, itu adalah BUMDes, keuntungannya BUMDes. Jadi dalam mungkin kalau di tempat yang lain untuk pengadaan kambing itu dilakukan oleh BUMDes, tapi di desa Selur bukan. Jadi kambing itu nanti akan kita hibahkan kepada kelompok ternak. Kemudian BUMDes itu adalah berperan di dalam mengambil mutiara hitamnya itu. Jadi dari kami kan kira-kira itu mutiara hitam sebenarnya. Sehingga membeli kemudian diolah untuk diwujudkan dalam bentuk pupuk untuk dijual. Walaupun mungkin ya kendalanya tidak sedikit kan. Sehingga melalui program matching fund itu kita tahun ini juga mulai terus bergerak, termasuk rumahnya sudah berdiri, bangunannya tinggal terus masuk situ. Dan di situ juga akan kita bangun nanti kandang komunal. Kandang komunal sesuai masukan dari pendamping lokal ternak kita, itu ada kandang virus group itu bahwasanya memang di situ itu akan ada kandang komunal ya lesok kayak gaseko, jadi produksi ini logo kelangan wedok dan kayak pacaran kan. Nah nanti berjarak 20 meter di tengah-tengahnya itu akan kita tanam sayuran. Dan nanti kita minta teknologi lagi dari perguruan tinggi agar supaya nanti the-nya itu di 2024 kita itu juga sudah siap untuk sertifikasi tanaman organik. Ya memang kita kalau yakin siap nanti ya kita disapi terus. Jadi tidak ada sekedar pada batasannya. Jadi nanti di saat kita menjadi desa mitra, mungkin ada anggaran yang dari Kemendikbud yang bisa kita bawa ke Selur, dan saya akan menyiapkan dana sharing itu dari dana desa untuk pekerjaan itu kan bisa. Sehingga harapan kami dari pemerintah desa Selur, kegiatan KKN teman-teman dari YAIN ini tidak sebatas pada progres istilahnya pada hari ini
untuk melengkapi skripsi. Kita adakan seminar karena saya yakin kalau untuk satu hari pertemuan kemudian tanpa diikuti oleh tidak lanjut, itu nanti juga biasanya itu kan selesai acara pikiran terkadang baru selesai. Tapi di saat nanti kita di Samitra, saya rasa Mas Fitro sama Mas Jody juga akan sering ke sini. Ketua LPKM yang mesti tidak kira kan gitu. Sehingga harapan kami apa yang diciptakan pada hari ini itu nanti akan berkesinambungan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalaulah mungkin kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi itu sudah ada 2, termasuk dengan kita juga dalam rangka untuk manajemen akuntabilitas BUMDes itu kita kerjasama dengan BUMDes ID nasional. Itu juga itu saya perlukan karena saya memandang itu untuk BUMDes itu sangat minim sekali SDM, sangat minim. Ya semua desa sekali itu, sehingga para dokter lah itu sangat kami butuhkan, sehingga untuk meringankan beban dari desa dalam rangka bicara anggaran, makanya kita biasanya itu adalah desa itu. Seperti itu, termasuk program Macimpan itu adalah kalau nggak salah kita mendapatkan 516 juta itu juga di Macimpan itu juga di Samitra. Tetap perguruan tinggi yang kelipatan duit barangnya tetap masuk ke seluruh itu. Harapan kita seperti itu, sehingga untuk menuju nanti di 2024 kita itu paling tidak minimal ada fondasi dasar untuk menuju kemandirian desa itu bisa terwujud. Ya memang sangat luar biasa, dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang mana pada bulan-bulan ini melakukan KKN di desa Selur. Jujur kami dari pemerintah desa, saya Mas Fitro dan Mas Jody kepada teman-teman mahasiswa ini sampai lihat ikut bulan biasa, pengen mainannya nyuwun saya mulai Pak rasakan, saya bilang gitu karena saya butuh itu kan, saya butuh. Artinya saya itu pemerintah desa dan masyarakat desa Selur. Nah sekali peduli Selur ya butuh tenanan kan itu. Lagi guru bulan terus selfie itu masuk kan. Ya memang karena ini salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat juga. Jadi berikan yang terbaik. Mumpung ada di mahasiswa tidak bingung kan, ada mas dosen pembimbing tanya kayak apa. Nah saya terbantukan dari sini. Jadi masyarakat saya yang sangat membutuhkan teknologi, kalau butuh fasilitas kami open, terbuka. Yang kita miliki, oh pengen video, pengen edit silahkan, kita terbuka. Tinggal menghubungi topik itu sebagai topik ini lulusannya ya ini tidak salah. Iya, nah itu yang megang media. Website itu juga anaknya kan mas, anaknya juga yang megang media, termasuk yang editor. Jadi dulu itu bocah ini harus ala ya segede rupa itu. Ternyata sekarang desainnya itu, wis rupa mas. Dan biaya kuliah itu sokok selisih, ya paling 20.000, 5.000 sebulan. Ternyata juga sangat membantu. Nah harapan kita seperti itu. Jadi kalau ada ucapan-ucapan dari pemerintah desa Solo atau apapun, itu yang mendesain itu ya topik itu. Padahal jurusannya opo loh ya orang kenal lagi. Payung. Iya, saya ingin ulang ini gaji munah ada salah. Nah itu gitu. Makanya kan dalam rangka kan orang itu jurus, makanya kayak istilahnya ini jurusan baik berarti aku sudah di guru agama. Ya, enggak kuwi percaya mas sekarang kayak topik itu. Makanya ada topik itu mas, topik itu juga yang membuat istilahnya website, isi website, pemberitaan dan lain sebagainya itu ya topik itu yang ketuanya mas, ketuanya itu juga skripsi tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi harapan kita itu nanti teman-teman mahasiswa itu kita bukan dalam rangka untuk menggurui, tapi kita berbagi. Karena pengamatan saya terbatas, mata saya itu cuma 2, sehingga mungkin ada celah-celah atau mungkin hal yang belum kita lakukan di desa Selur melalui teman-teman mahasiswa juga mas dosen pembimbing. Kami sangat berharap untuk lebih melengkapi dari apa yang sudah kita rencanakan pada kesempatan program-program pada tahun-tahun ini. Mungkin itu, dan nanti setelah acara pembukaan Mas Fitro sama Mas Joni
Saya mohon maaf juga mahasiswa juga undangan yang lain. Saya juga mendapatkan undangan nompo manten. Jadi ini lurah kasih sampai lereng gue. Nanti saya mohon pamit. Jadi tidak saya istilahnya bukan pamit satu. Nanti setelah acara ini dimulai, karena jamnya juga jam 10, undangan saya biasanya naik ini juga di jepne mas, nompo bisa ikut di jepne. Itu sampai orang tuh mesti yo wis repot. Kami mohon izin, silahkan nanti ada dari mahasiswa mau mas dosen mau transit di ruangan saya, monggo bebas, tidak apa-apa. Kalau butuh drone nanti dalam kesempatan apapun untuk melengkapi dokumen panjenengan, koordinasi kalau Taufik AE. Nah itu, wes, mana ya? Itu cukup. Oke, terima kasih sekaligus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kreatif berbasis digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kami nyatakan dibuka. Sekali lagi selamat kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Continue yang pasti kami harapkan. Juga selamat kepada peserta untuk melakukan kegiatan ini. Semoga ilmu yang panjenengan dapat itu nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri utamanya dan khususnya untuk masyarakat seluruh pada umumnya. Terima kasih. Apabila ada yang saya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Dira Ferdi Indika Gustian. Kepada yang bertugas